juta, hampir 19 jutaan beasiswa per bulan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kacamata Dunia. Nah, sudah lama banget saya tidak upload video dan rasanya agak kaku di depan kamera. Tapi apapun itu teman-teman sekalian, saya hanya ingin berbagi tentang pengalaman beasiswa yang saya sudah terima begitu teman-teman. Nah, ada beberapa pertanyaan di media YouTube di mana mereka ngomong di kolom deskripsi gitu ya, mempertanyakan, dan mungkin nih ya akan saya bahas tentang nominal beasiswa berapa sih yang kita dapatkan ketika mendapatkan beasiswa Firwas. Jadi kalau untuk beasiswa Firwas sendiri, allowance-nya itu adalah 1.150 euro atau setara 17 juta rupiah. Ya, yang jelas banget itu adalah 1.150 euro teman-teman. Nah, kalau misalnya dikalikan sekitar 17 juta kalau nggak salah, dan itu lumayan banyak gitu teman-teman sekalian. Kalau misalnya teman-teman bisa berhemat gitu ya, bisa akan sangat membantu perekonomian keluarga, bahkan perekonomian diri sendiri pun sangat-sangat terbantukan begitu ya, alias jangan boros. Kalau sekarang nih coba kita hitung-hitung, jadi 1.150 kali sekarang berapa ya, aku cek dulu berapa kursi euro sekarang ini. Jadi let's say kalikanlah sama 16.500, kayaknya kurang lebih segitu. Jadi ada sekitar 18 juta, hampir 19 jutaan beasiswa per bulan teman-teman. Ini cukup banyak karena kenapa? Saya berdasarkan pengalaman kita bisa saving 8-10 juta per bulannya. Kenapa demikian? Karena teman-teman kalau misalnya rumah sendiri itu paling mentok banget 8 juta gitu ya, kayak udah dormitory. Saya nggak tahu kalau misalnya sewa di luar gitu itu mungkin saja berbeda, tapi untuk berdasarkan pengalaman saya, karena saya tinggal di dorm atau asrama mahasiswa, itu cukup membayar 8 jutaan kurang lebih seperti itu. Kalau nggak salah, aku coba kali lagi ya, 421 euro kali 16.500 itu berapa ya? Jadi nggak cukup 7 juta teman-teman sekalian. Dan saya rasa untuk di Belgia sendiri atau kebanyakan negara-negara Eropa Barat itu biasanya biaya untuk akomodasi itu cukup mengambil bagian daripada beasiswa tersebut. Nah, kalau persoalan masalah makanan itu kembali kepada lifestyle dalam berkuliner teman-teman, apakah sering ke restoran, apakah masak. Kalau berdasarkan pengalaman saya kemarin, saya masak begitu, jadi cukup menghemat. Namun jujur pribadi saya lebih banyak belanja untuk fashion gitu ya, untuk pakaian-pakaian, sepatu dan sebagainya, dan alat-alat syuting seperti yang saya teman-teman lihat di ini adalah kamera yang saya hasilkan dari beasiswa itu, yang menurut saya akan sangat berguna banget untuk dari saya pribadi begitu ya, karena saya mau jadi YouTuber gitu ya, untuk mau tampil bagus depan kamera seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau kualitas video kita bagus ya menggunakan barang-barang seperti ini, yang pastinya jangan pakai uang orang ya, pakai uang sendiri aja gitu. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman sekalian. Jadi pertanyaan teman-teman, apakah allowance tersebut sebanyak 18 juta cukup di Belgia, khususnya di kota Gent? Ya cukup-cukup saja, tergantung lifestyle teman-teman. Kalau menurut saya pribadi itu sangat-sangat cukup banget, tidak menjadi masalah. Meskipun sebenarnya di angkatan saya itu sudah terjadi penurunan allowance, yang tadinya itu 1.200 apa 1.300 euro itu karena tunjangan keluarga dihapuskan, jadi itu menjadi sangat-sangat berkurang. So teman-teman, kira-kira seperti itu informasi saya tentang allowance. Nah, hal lain yang ingin saya sampaikan adalah persoalan masalah biaya hidup. Berapa sih sebenarnya maksimal yang kita bisa habiskan? Berdasarkan pengalaman saya bisa menabung 400 euro sampai 500 euro, which is itu kalau misalnya 500 itu kayak 8 jutaan. Artinya 10 juta itu benar-benar saya habiskan setiap bulannya. Itu sudah termasuk akomodasi, makanan, belanja-belanja di luar, misalnya pulsa. Karena kenapa pulsa ini menjadi sangat penting teman-teman sekalian? Karena kita kan tidak selamanya ada di ini ya. Terkadang kita ada di luar, misalnya kita keluar untuk belanja di pasar tradisional, atau kita lagi traveling seperti itu, otomatis kita butuh. Dan berdasarkan pengalaman kemarin, harga pulsa yang mereka tawarkan itu, karena saya kebetulan like mobile, jadi teman-teman di Belgia itu ada Orange, ada like mobile itu nggak salah base gitu ya. Dan oh ya, satu informasi juga, kartu saya like mobile ini aktif di Indonesia
Indonesia. Dan sayang sekali hilang teman-teman beberapa waktu lalu waktu saya lagi bongkar-bongkar, dan jujur itu menjadi sangat susah banget karena ada beberapa konfirmasi yang akan dikirimkan ke nomor saya, termasuk menonaktifkan bank, which is itu bank saya masih aktif sampai sekarang. Kemudian pokoknya sangat susah lah teman-teman, dan saya menyayangkan banget itu bisa hilang di sini. Tapi ya semoga teman-teman saya tidak dalam masalah besar seperti itu karena bank saya masih aktif, kurang lebih seperti itu. Karena saya heran banget karena Like Mobile ini memang sebenarnya worldwide. Waktu saya dulu di Kenya itu masih bisa diaktifkan begitu teman-teman, saya masih bisa make, dan memang di Afrika itu khususnya negara Kenya, Like Mobile ini masih bisa dipakai seperti itu. Kembali lagi tadi ke masalah biaya. Tadi saya udah ngomongin masalah pulsa gitu ya. Pulsa itu harganya sekitar 15 euro, which is itu kayak setara 200.000 dan cuma 2 GB gitu ya. Tapi sebenarnya jujur saya nggak pernah ngabisin 2 GB gitu ya. Entah kenapa saya selalu mengaktifkan Google Maps, karena jujur saya agak lemah di membaca peta begitu ya. Kayak ingatan saya itu tidak setajam dulu gitu zaman-zaman SMA gitu, kayak apalagi untuk tipikal bangunan yang serupa gitu, saya gampang sekali tersesat. Jadi saya sangat-sangat butuh. Selain itu juga teman-teman, kalau misalnya mengaktifkan misalnya di Line gitu ya, bisa harus menggunakan jaringan internet. Kalau misalnya tidak menggunakan jaringan internet, itu akan sangat-sangat susah. Jadi itulah kemarin kenapa saya butuh. Dan selain itu, biaya-biaya yang sering saya keluarkan adalah ya sudah makanan. Jujur sih kadang-kadang ya, kita sebagai mahasiswa, kita karena tekanan kuliah gitu, kadang-kadang kita pengen makanan yang wow gitu loh, bukan berarti mahal, jadi kita ke restoran. Pernah sekali aku ke toko Asia gitu, kayak beli makanan karena kayak nggak bisa masak, lagi nggak nafsu masak, nggak nafsu makan juga makanan sendiri, pengen ke kebab yang biasa saya beli cuma 5 euro juga nggak nafsu. Akhirnya karena udah lapar banget, saya masuk toko Asia dan gila harganya 24 euro teman-teman sekalian. Jadi kayak let's say 24 euro itu kali 15, itu sekitar 270-an ribu, 260-an ribu, gila. Dan cuma makan ayam apa gitu, saya nggak tahu, ayam kari gitu. Dan jujur sih enak, tapi menurut aku tuh kayak berlebihan banget gitu. Terkadang ada kayak gitu, jadi kayak dalam sebulan itu kita benar-benar bisa ngeluarin uang ya, nggak stabil gitu loh. Kecuali kalau udah benar komitmen, memiliki target tertentu. Kalau jujur sih pribadi saya kemarin tuh nggak ada target ngumpulin tabungan sejumlah berapa, yang pastinya saya komitmen 1 tahun terakhir gitu ya untuk menabung, dan alhamdulillahnya bisa kekumpul gitu ya. Saya nggak bisa nyebutin nominal di sini, yang pastinya adalah saya bisa pakai pulang ke Indonesia gitu ya, kayak bisa saya gunakan seperti membangun bangunan sederhana ini, dan kemudian modal usaha, kemudian beli motor kayak gitu adalah gitu ya. Namun 1 tahun pertama benar-benar aku nikmatin gitu, aku jalan beli ini beli itu, dan jujur sih kayak kamera yang harga 10 juta misalnya, itu benar-benar bisa ngabisin tabungan gitu, yang tadinya kita bisa nabung per bulan jadi kayak lari ke gadget gitu loh. Karena saya orangnya gadget banget, meskipun nggak ya harus bermerek kayak gitu teman-teman. So kira-kira seperti itu sharing saya untuk masalah allowance. Mohon maaf teman-teman masih agak sedikit kaku ya. Negara Indonesia, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton video ini. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe, dan jangan lupa like, comment, dan share jika dianggap video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.